Bab 357-357. Bagaimana? Bagaimana? Apakah Yang Patriark bangun? Tidak, aku masih tidak merasakan kekuatan hidupnya. Lihat bocah ini mengudara, dia tidak mengacaukan kita, kan? Sai, Patriark muda adalah orang yang baik, dan budidayanya juga kuat. Dia adalah pilihan yang tak terbantahkan untuk Patriark selanjutnya. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, aku masih berharap bocah ini bisa menghidupkannya kembali. Sepertinya. Iya, benar-benar surga iri dengan bakat yang berbakat. Seorang anak surga yang disukai seperti Patriark muda benar-benar mati muda. Semua klan berdiskusi dengan giat. Tetapi kebanyakan orang lebih suka berpikir bahwa pikiran mereka sendiri salah dan berharap Ye Yuan benar-benar dapat menghidupkan kembali Li Yang. Orang dapat mengatakan dari komentar mereka yang berteriak-teriak bahwa hubungan Li Yang dengan orang-orang di Cloud Prancing Tribe benar-benar sangat baik. Hanya dengan melihat energi vital di tubuh Li Yang, Ye Yuan memang masih menipu semua orang. Pria tua yang bertengkar dengan Ye Yuan sebelumnya tepatnya adalah Master Dao Yuan. Dia juga diam-diam berkeringat sebelumnya. Lagi pula, akting Ye Yuan terlalu otentik. Itu bahkan menakuti Tuan seperti ini. Sekarang, melihat bahwa itu adalah alarm palsu, Tuan Dao Yuan membenci Ye Yuan bahkan lebih. Ketika wakil patriark melihat situasinya, dia menatap Ye Yuan dengan senyum dingin dan berkata, "Wah, apa yang masih harus Anda katakan sekarang? Yang kecil sudah meninggal, dan Anda benar-benar menodai jenazahnya. Benar-benar yang paling kotor, kejahatan yang kejam." Petik 2. Mata bapak leluhur itu menatap lurus ke arah Ye Yuan, seluruh tubuhnya bergetar. Siapapun bisa memberitahu amarahnya saat ini. "Wah, kamu sedang mencari kematian." Sang patriark mengertakkan giginya saat dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Dia sudah dipenuhi amarah. Putranya meninggal, dan mayat itu masih harus dipegang-pegang oleh Ye Yuan begitu lama. Siapapun yang mengalami masalah seperti ini juga akan menjadi gila. Sang patriark berjalan menuju Ye Yuan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya akan naik satu tingkat. Ekspresi Lan Feng juga suram ketika dia melihat situasi. Menghadapi puncak alam transformasi laut tingkat ke-9 dengan kekuatannya juga merupakan hasil dari kematian tertentu. Tetapi bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa membiarkan Ye Yuan menderita kerugian sama sekali. Sebaliknya, itu Ye Yuan yang menepuk tangannya dengan tampilan yang sangat lelah. Dia tidak terganggu oleh kemarahan patriark seolah-olah target dari kemarahan patriark bukanlah dia. Melihat penampilan Ye Yuan, patriark itu bahkan lebih marah. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Sebuah telapak tangan dengan kekuatan yang tak tertahankan tiba di depan Ye Yuan. Uhuk-uhuk. Petik 2. Tepat pada saat ini, serangan batuk hebat terdengar dari dalam peti mati. Sang patriark bergidik dan menghentikan telapak tangan ini. Dan saat itu, telapak tangannya hanya berjarak 3 inci dari Ye Yuan. Ye Yuan tetap tenang tanpa mengedipkan mata dan berkata dengan dingin kepada patriark, "Li Yang sudah bangun. Apakah kamu tidak akan pergi menyapa dia?" Sang patriark terpana. Baru sekarang dia tiba-tiba terbangun dengan kenyataan tentang apa yang telah terjadi. Dia buru-buru menghindari Ye Yuan dan berlari ke sisi Li Yang. Dengan tampilan ini, air mata patriark tanpa sadar mengalir turun ke wajah lamanya. Li Yang, dia sebenarnya bangun. Li Yang berjuang sedikit untuk membuka kedua matanya. Pemandangan di depannya berubah dari fuzi menjadi clear. Ayah. Li Yang memanggil dengan lemah. Little Yan, kamu benar-benar bangun. Ayah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Pada saat ini, sang patriark merasa bahwa seluruh dunia telah kembali. Perasaan kehilangan anak tercinta dan menemukannya lagi benar-benar luar biasa. Sementara di sisi lain, seluruh makhluk Li Hong mati lelah ketika dia melihat bahwa Ye Yuan baik-baik saja. Saat itu ketika telapak tangan patriark jatuh, dia benar-benar bahkan berpikir untuk mati. Li Yang meninggal karena dia tidak tiba tepat waktu. Sekarang, Ye Yuan juga mati karena dia. Li Hong benar-benar merasa seperti itu tidak perlu lagi baginya untuk hidup di dunia ini. Ketika patriark pergi untuk menemui putranya, Li Hong buru-buru berlari ke Ye Yuan. "Tuan Muda Ji, kamu baik-baik saja." Kegugupan Li Hong masih belum pudar sampai sekarang. Dia terbata-bata saat berbicara. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Dia juga tidak bisa memukulku. Aku baik-baik saja." Hanya setelah mendapatkan jawaban positif dari Ye Yuan barulah Li Hong benar-benar menetapkan pikirannya di timur. "Lalu itu bagus. Itu bagus. Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa." Ya, sihir macam apa yang kamu buat, untuk benar-benar membangkitkan Li Yan dari kematian?" Ye Yuan berkata dengan geram, "Bangkitkan kembali hidupku. Dia tidak mati sejak awal. Aku hanya membantunya membuka meridiannya yang tersumbat untuk membiarkannya menarik napas. Dia tidak mati. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Tuan Dao Yuan,
Patriark, dan Wakil Patriark, semua menegaskan bahwa Li Yang sudah mati. Aku juga benar-benar tidak bisa merasakan energi vitalnya lagi. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Li Hong bertanya dengan bingung. Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata, bahkan jika aku memberitahumu, kamu juga tidak akan mengerti. Manusia dilahirkan dengan Qi. Melihat apakah seseorang sudah mati atau tidak, kamu tidak bisa hanya melihat tanda-tanda vital dan napasnya. Kamu masih harus menatap Qi. Li yang baru saja meninggal kemarin, dan Qi-nya belum terputus sehingga tidak dianggap sebagai kematian asli. Selanjutnya, bahkan aku pun tidak berdaya. Li Hong memiliki tatapan bingung. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Dia tumbuh begitu besar dan belum pernah mendengar apa yang disebut Qi sebelumnya. Dia tahu energi vital, tapi itu jelas konsep yang sama sekali berbeda dari kata Qi Ye Yuan. Itu juga normal bahwa Li Hong tidak tahu. Karena pembicaraan tentang memandangi Qi ini mustahil bagi alam bawah untuk mengetahuinya. Hanya para alkemis dengan pencapaian yang sangat tinggi dan juga mengembangkan seni mistik roh surgawi terkait yang dapat melihat Qi. Bagi para alkemis, kematian bukan dengan melihat energi vital, pernapasan, detak jantung, hal-hal ini, tetapi untuk melihat Qi. Ketika Ye Yuan masuk, dia melihat bahwa beberapa Qi samar masih ada di tubuh Li Yang dan tahu bahwa masih ada harapan untuk kebangunan rohani. Dan teknik jari yang baru saja dieksekusi disebut Temperate Profound Gold Finger, ujung yang jauh lebih tinggi dari itu apapun jari pantom besar yang ditampilkan Wan Donghai saat itu. Ye Yuan pernah menggunakan teknik jari ini untuk menyelamatkan orang yang tak terhitung banyaknya, dan hari ini, Li yang ditambahkan ke dalamnya. Seperangkat teknik jari ini memiliki total 9 level, masing-masing sesuai dengan 9 bidang utama. Ye Yuan sudah realem formasi kristal tingkat kedua saat ini. Menampilkan level ketiga dari teknik jari ini tidak terlalu berat. Lalu, Li yang akan sembuh segera, kan? Li Hong bertanya dengan sangat acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah. Masih pagi. Aku hanya membantunya merapikan meridian yang terhambat. Tapi itu hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akarnya. Dalam beberapa hari, dia akan tetap mati." Ah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Li Hong berseru. Ye Yuan berkata dengan marah, apa yang bisa kita lakukan? Sayang sekali, apa yang harus dilakukan hidup dan mati Li yang denganku? Aku hanya dalam suasana hati yang buruk melihat beberapa orang tua itu, jadi aku memasukkan semuanya ke dalam suasana hati yang buruk juga. Petik 2. Kebetulan, Patriark juga mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia buru-buru mendukung Li yang keluar dari peti mati dan tiba di depan Ye Yuan untuk membungkuk dalam-dalam, mengatakan dengan tatapan minta maaf, adik, pria tua ini memiliki saat terburu-buru sekarang dan hampir melukai adik kecil. Aku benar-benar pantas mati. Orang tua ini meminta maaf kepada Little Brother atas pelanggaran ini. Saya harap Little Brother cukup murah hati untuk memaafkan. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, apakah itu kamu mencoba untuk melukaiku? Jika putramu tidak batuk beberapa kali, aku akan sudah mati di tempat dan menemani putramu dalam kematian, kan? Wajah Patriark menjadi merah. Tapi dia adalah seseorang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak besar sebelumnya. Dia buru-buru berkata, ini semua kesalahan orang tua ini semua kesalahan orang tua ini. Adik kecil, karena orang tua ini terlalu cemas tentang anakku yang tercinta, mengabaikan ini, oke. Bab 358. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak akan berdalih denganmu. Tanpa menunggu Patriark menghela nafas lega, Ye Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa, tapi... Patriark menelan ludahnya dan dengan hati-hati melanjutkan, tapi apa, adik kecil? Mata Ye Yuan memandang ke arah Tuan Dao Yuan dan Zhu San dengan niat buruk dan berkata sambil menyeringai, tapi aku ingin bercanda dengan mereka. Ketika Dao Yuan dan Zhu San mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi mereka berubah. Sang Patriark buru-buru berkata, adik kecil, barusan, kita semua yang memiliki mata tetapi tidak mengenali met. Tai, mengapa orang besar seperti Anda tidak membungkuk untuk menyimpan keluhan atas kesalahan masa lalu? Master Dao Yuan dan Penatua Zhu San juga melakukannya dengan Li yang dalam pikiran, itu sebabnya mereka menghentikanmu menyentuhnya. Bagaimana dengan ini, permintaan apapun yang kamu miliki, sebutkan saja mereka, adik-adik. Selama Cloud Prancing Tribe kita bisa mengeluarkannya, kita benar-benar menang bisa bilang tidak. Petik 2. Mata Ye Yuan berkilauan untuk sementara waktu, kemudian dia melontarkan senyum cemerlang pada dua orang dan berkata, karena dua orang tua melakukannya untuk Lian, maka aku mengejar itu tampak agak sepele. Baiklah, aku akan mengobati insiden sebelumnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Petik 2. Mendengar bahwa leluhur cilik ini akhirnya berhasil mengatasinya, Sang Patriark juga menghela nafas panjang. Jika Ye Yuan benar-benar berdalih tentang hal itu,
dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kata-kata Ye Yuan sebelumnya masih terngiang di telinganya. Jika dia menyinggung leluhur kecil ini dan dia mencuci tangannya untuk masalah ini, maka anak lelakinya ini akan hilang lagi setelah mendapatkannya kembali. Dengan siksaan seperti itu, dia mungkin tidak akan memiliki tahun-tahun baik yang tersisa. Baiklah kalau begitu, karena yang kecil baik-baik saja, semuanya, bubar. Cepat lepaskan sutra putih ini dan aula berkabung, tidak beruntung. Sang Patriark memerintahkan. Titik 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 titik. Di kamar tidur, Li yang berbaring di tempat tidur dengan sakit, bahkan tidak bisa berbicara. Ye Yuan saat ini sedang membaca nadinya. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan melepas tangannya dan berdiri. Patriark Li Teng buru-buru mengejar dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Ji, yang kecil, dia, penyakit apa yang dideritanya? Tidak sakit, Ye Yuan berkata dengan dingin. Li Teng berkata dengan wajah pahit, Tuan Muda Ji, sebelumnya memang kesalahan orang tua ini. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memotong kata-katanya, berkata, Li yang benar-benar tidak sakit. Dia diracun. Racun, ketakutan tertulis di seluruh wajah Li Teng. Kondisi Li yang tampak seperti sakit dari segala sudut. Bagaimana bisa racun? Tidak percaya. Kak dari mana asalnya? Kata-kata Tuan Muda Ji, pria tua ini secara alami mempercayainya. Tapi ketidakpercayaan tertulis di wajahmu. Petik 2, petik 2. Ye Yuan berkata, racun yang ditimbulkannya disebut Mind Loss Powder. Ini tidak berwarna dan tidak berasa. Bahkan peringkat artefak sihir jarum perak yang mendalam tidak dapat mendeteksi itu. Peringkat artefak roh jarum perak yang mendalam, kurasa kalian tidak memilikinya, kan? Petik 2. Ini, Li Teng menarik napas dingin ketika mendengarnya. Racun yang bahkan peringkat artefak sihir jarum perak mendalam tidak bisa dideteksi. Itu sangat kuat. Sebenarnya, ketika saya bertemu Li Hong dan yang lainnya dan mendengar mereka berbicara tentang gejala Liang, saya punya beberapa dugaan. Tetapi mendiagnosisnya sebelumnya mengkonfirmasi dugaan saya. Mind Loss Powder tidak memiliki gejala yang jelas setelah ditimbulkan olehnya. Hanya saja tindakan seseorang akan menjadi agak aneh. Dan durasi flare up juga sekitar 1 bulan. Ini adalah racun yang sangat kuat, kata Ye Yuan. Lalu, apakah bubuk kehilangan pikiran ini bisa disembuhkan? Li Teng bertanya dengan gemetar. Tentu saja ada. Hanya saja, sepertinya aku tidak perlu memberikannya padamu, kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Li Teng tertegun ketika mendengar ini. Tapi dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan memang seseorang dengan kemampuan. Hanya saja caranya bersikap terlalu sombong. Bahkan jika dia telah menyinggung Ye Yuan sebelumnya, dia, bagaimanapun, keberadaan realem transformasi laut tingkat ke-9 puncak. Bocah ini sebenarnya tidak menunjukkan wajah sama sekali. Untuk Li Teng yang memegang posisi tinggi, dia tidak bisa menerima penghinaan semacam ini. Jika bukan karena Li Yang, dia kemungkinan besar akan jatuh lama. Siapa yang mengira Ye Yuan sepertinya sudah lama melihat ketidaksenangannya dan berkata sambil tersenyum, apapun yang membuatmu kesal, katakan saja. Jangan simpan di hatimu. Kemudian, orang tua itu jatuh sakit sebelum yang muda pulih. Orang-orang itu akan dipenuhi dengan sukacita di dalam hati mereka. Petik 2. Li Hong ada di samping sepanjang waktu dan tidak berani bersuara. Mendengar kata-kata Ye Yuan pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mendesak, Tuan Muda Ji, Anda harus mengatakan sedikit lebih rendah. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara. Kamu bodoh, bermain apa yang mengekspresikan kehendakmu melalui kematian. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu mati, kamu akan bermain langsung ke tangan orang lain? Jika kamu meninggal, tidak hanya akan ada orang yang mengasihani kamu, orang lain bahkan akan menginjak beberapa kali di atas mayatmu dan meludah 2 kali. Petik 2. Li Hong adalah orang yang tabah dan tidak akan mengatakan apapun dengan kata-kata Ye Yuan. Tapi Li Teng benar-benar meletus saat ini. Kamu, junior ini, benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpamu, bumi tidak akan berputar lagi? Aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan yang kecil, tetapi bukankah kamu pergi sedikit terlalu berlebihan dengan bertindak secara tirani? Li Teng berkata dengan marah. Ye Yuan terkekeh dan berkata, orang tua, nasihat yang baik adalah obat yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena wajah Li Hong, aku bahkan tidak akan peduli tentang masalah-masalah buruk di sukumu. Tunggu sampai Anda, ayah dan anak, terluka dan terbunuh oleh orang lain, kamu bisa pergi ke dunia bawah untuk bersatu kembali. Petik 2. Li Teng mendengus dingin dan berkata, membesar-besarkan hal untuk menakuti orang. Tapi Li Hong akhirnya mengerti sedikit dan dengan cepat bertanya, Tuan Muda Ji, maksudmu adalah... Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu tidak merasa bahwa seluruh kejadian itu sangat mencurigakan? Ah,
Sama sekali tidak. Suku kita selalu harmonis. Patriark dan wakil patriark, mereka berdua memiliki beberapa ratus tahun persahabatan. Kita generasi junior juga memiliki hubungan yang sangat baik. Tuan Muda Ji, bukankah begitu, memikirkan hal-hal yang berlebihan? Li Hong bertanya dengan waspada. Ye Yuan memiliki ekspresi putus asa seperti dia gagal memenuhi harapan dan berkata, kamu setia kepada orang-orang setia, tapi kamu terlalu bodoh. Pikirkan dengan baik, mengapa patriark mudamu diracuni tiba-tiba, mengapa Anda dikirim ke tempat paling berbahaya untuk mencari ginseng darah ilusi ungu? Dan apakah leluhur keluarga Anda terlihat jauh lebih tua daripada sebelum Anda berangkat? Selain itu, siapa yang memegang otoritas atas suku beberapa hari ini? Mulai menggunakan otak Anda dan berpikir dengan benar. Mungkin kepala keluarga Anda adalah kawan dekat dengan wakil kepala keluarga sebelumnya. Tapi sekarang, hehe. Petik 2. Ketika kata-kata Ye Yuan diucapkan selesai, Li Teng dan Li Hong merenungkannya. Li Hong berkata dengan lemah, maksudmu, Penatua Dao Yuan sengaja membuatku tidak bisa bergegas kembali ke masa lalu. Ye Yuan mencibir dan berkata, setidaknya kamu tidak terlalu bodoh. Tapi, kita sudah menghitung rute perjalanan sebelum ini. Bagaimana dia tahu bahwa aku tidak akan kembali ke masa lalu? Li Hong berkata dengan bingung. Itu terlalu mudah. Ginseng darah ilusi ungu adalah barang prasyarat untuk kemajuan Crimson Tail Scorpion. Dia hanya harus tahu sebelumnya bahwa ada Scorpion ekor Crimson di sana yang akan maju, lalu mengirim kalian ke sana. Bisakah kalian semua masih berhasil kembali? Kata Ye Yuan. Li Hong menarik napas dingin. Tetapi dia masih merasa bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Tapi suku Cloud Perancing sedang berkembang setiap hari sekarang. Jika Patriark Muda dapat maju ke alam laut jiwa, kita akan menjadi lebih kuat. Mengapa mereka melakukan ini? Karena dengan begitu, mereka akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Orang yang berbicara bukan Ye Yuan, tapi Li Teng yang diam sepanjang waktu. Bab 359. Di dalam kamar tersembunyi Zuyun Manor, alis wakil patriark Zuyun terkunci rapat, tampak sangat muram. Oh, Dao Yuan, dari mana bocah ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bahwa Li yang jelas sudah mati. Bagaimana mungkin dia bisa dibangkitkan? Zuyun membuka mulut untuk bertanya. Tuan Dao Yuan juga memiliki alis rajutan dan sangat muram. Teknik jari bocah itu sangat luar biasa. Memang agak aneh. Tapi, dia hanya membuka meridian yang tersumbat di tubuh Li Yang dan membiarkannya hidup kembali untuk saat ini. Bubuk kehilangan pikiranku tidak bisa disembuhkan. Li Yang bisa bertahan untuk paling banyak 2 hari lagi. Dia masih harus mati. Petik 2. Alis Zuyun terangkat. Dao Yuan, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja itu benar. Bubuk kehilangan pikiran tidak berwarna dan tidak berasa, sejenis racun yang melumpuhkan saraf seniman bela diri. Itu tidak bisa disembuhkan. Aku membuat Li Hong dan yang lainnya pergi mencari Purple Illusion Blood Ginseng hanya untuk menemukan kambing hitam untuk membantu Anda semua membersihkan beberapa hambatan. Bahkan, penangkal apa yang ada? Dao Yuan berkata, penuh dengan percaya diri. Maka itu bagus, itu bagus. Selama Li yang meninggal, gelar jenius nomor 1 di suku itu akan jatuh di kepala Little Tian. Patriark selanjutnya akan menjadi dirinya. Zuyun menghela nafas lega. Zusan mengertakkan gigi dan berkata, ini semua pangsialan itu. Kalau tidak, rencana kita pasti sudah berhasil. Sekarang, banyak komplikasi tak terduga muncul. Setelah Li yang meninggal, aku harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Dao Yuan segera setuju, berkata, itu benar. Bocah itu jahat sekali. Dia tidak boleh dijaga. Kita harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Diancam oleh seorang junior, Zusan dan Dao Yuan sama-sama dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Selanjutnya, rencana mereka awalnya tanpa cacat tetapi dihancurkan oleh Ye Yuan. Bagaimana ini tidak membuat mereka marah? Zuyun jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Ye Yuan juga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tenang. Selama Li yang meninggal, Li Teng akan benar-benar tidak berminat untuk peduli dengan masalah suku. Pada saat itu, ingin berurusan dengan anak nakal, bukankah itu akan mudah? Bang, 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 pintu ruang rahasia itu mengetuk keras. Alis Zuyun berkerut, tampak agak kesal. Tian kecil, bocah ini, selalu cepat marah. Bagaimana dia akan mengambil tanggung jawab besar di masa depan? Saat dia berbicara, Zuyun menyebabkan ledakan energi esensi. Pintu ruang rahasia terbuka sendiri. Saat pintu terbuka, Zutian yang tampak gelisah masuk ke dalam. Ayah, bencana sudah dekat. Zuyun berkata dengan tidak sabar, bicaralah pelan-pelan, apa terburu-buru. Langit belum jatuh. Zutian berkata dengan cemas, langit sudah jatuh. Li Yang, dia. Zuyun mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan Li Yang? Dia meninggal.
Iya, Li Yang tidak mati. Dia diselamatkan oleh Pang itu. Apa? Li Yang dihidupkan kembali oleh Pang itu. Zhu Tian mengulangi lagi. Dao Yuan dan Zhu San berdiri. Bagaimana itu mungkin? Bubuk kehilangan pikiranku benar-benar sangat mudah. Bahkan aku tidak memiliki penawarnya. Dari mana mereka mendapatkan penawarnya? Ini tidak mungkin. Dao Yuan berkata dengan tidak percaya. Apa maksudmu tidak ada penangkal? Ada kabar dari sana bahwa Li Yang sudah benar-benar pulih. Sekarang, mereka semua memuji Ji Qing yang melakukan keajaiban tangan dewa di sana, seorang dokter surgawi yang hidup. Zhu Tian penuh dengan kemarahan. Posisi patriark muda yang mencapai tangannya akan diserahkan begitu cepat. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Zhu Yun tidak berbicara, alisnya terkunci rapat saat dia mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba menatap Zhu Tian dengan mata bersinar dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa berita datang dari sana. Apakah itu belum dikonfirmasi? Dikatakan oleh penyamaran bahwa kita mengatur di dalam Patriark Manor. Berita itu tidak mungkin salah. Zhu Tian berkata. Lalu, apakah dia melihat Li Yang? Zhu Yun mendesak. Itu tidak. Tapi dia berkata bahwa dia melihat bahwa setelah Li Teng dan Li Hong keluar dari kamar Li Yang, mereka menyeringai dari telinga ke telinga. Setelah itu, berita ini diumumkan. Seharusnya tidak salah. Sekarang, Li Teng menganggap Ji Qing sebagai tamu terhormat dan hampir memujinya ke langit. Melihat momentumnya, ini akan melampaui guru Dao Yuan. Petik 2. Zhu Yun tidak mengatakan apa-apa lagi selain bertukar pandang dengan Dao Yuan dan bertanya, bagaimana kamu melihatnya, Dao Yuan? Dao Yuan awalnya juga sangat gugup. Tetapi mendengar kata-kata Zhu Tian, dia santai. Dalam pandangan saya, Li Yang tidak dihidupkan sama sekali. Bagaimana bisa racun dari Mind Loss bisa begitu mudah dipecahkan? Bahkan jika anak itu mulai mempelajari jalur alkimia di rahim ibunya, juga tidak mungkin untuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan racun serbuk rugi. Jika Li Yang benar-benar baik-baik saja, Li Teng harus menjaganya saat ini, tidak menghibur Ji Qing dengan gembar-gembor hebat. Tapi, Li Teng mungkin sudah mendeteksi urusan kita. Dao Yuan berkata. Zhu Yun mengangguk dan berkata sambil mendesah, saya adalah asistennya selama bertahun-tahun. Sudah mencapai tingkat ini dan dia masih tidak mau melepaskannya. Dia melakukan ini memaksa saya untuk mengambil tindakan. Zhu Tian bingung mendengarkan di samping. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dibicarakan keduanya. Hehe, dialah yang memaksa kita. Awalnya, aku juga tidak berencana untuk mengambil tindakan secepat ini. Tapi karena sudah mencapai sedemikian rupa, yang pertama menyerang secara alami memiliki keuntungan. Lagi pula, kita sudah bersiap untuk beberapa tahun. Bagaimana dia bisa mengatur sesuatu yang sesuai dalam waktu singkat? Susan berkata dengan semangat yang membara. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan bergerak? Zhu Tian terlihat bingung. Zhu Yun menatap putra ini dan juga tidak tahu harus berkata apa. Zhu Tian memang didahului oleh Li Yang dalam hal kekuatan bela diri. Tetapi dalam hal akal dan tipu daya, Li Yang melemparkannya beberapa jalan di belakang. Zhu Yun hanya bisa mengendalikan ketidaksabarannya dan menjelaskan, Li Yang tidak diresusitasi sama sekali. Bahkan, dia sudah mati. Alasan mengapa Li Teng menghibur Ye Yuan dengan kemeriahan yang luar biasa adalah karena dia menyadari niat kami dan ingin menenangkan kita terlebih dahulu, dan membuat kita tidak berani mengambil tindakan sembrono sehingga dia dapat mengatur rencana cadangan untuk berurusan dengan kita. Petik 2. Baru saat itulah Zhu Tian menyadari. Dia berkata dengan gembira, ternyata Li Yang sudah mati. Haha, mulai sekarang dan seterusnya, aku orang nomor satu di generasi junior suku Cloud Perancing. Tapi Zhu Yun mengabaikannya dan berkata kepada Zhu San, kumpulkan semua orang kita. Malam ini, di tengah malam, kita akan menyelinap ke Patriark Manor tanpa suara dan benar-benar menghancurkan pasukan Li Teng. Iya nih, Zhu San menerima pesanan dan pergi. Tengah malam, sekelompok ahli diam-diam menyelinap ke Patriark Manor. Zhu Yun dan Li Teng, mereka berdua membentuk suku Cloud Perancing bersama. Zhu Yun bahkan mungkin lebih akrab dengan Patriark Manor daripada rumahnya sendiri. Dalam hal kekuatan bela diri, Zhu Yun dan Li Teng, keduanya berada di sekitar yang sama, mereka berdua di realem transformasi laut tingkat ke-9 tingkat. Tapi malam ini, Zhu Yun membawa sejumlah ahli. Just the Sea Transformation Realms memiliki 4 orang. 5 lawan 1. Dengan serangan diam-diam, dia, Zhu Yun, tidak mungkin kalah. Selama dia menurunkan Li Teng, suku Cloud Perancing secara alami akan jatuh ke tangannya. Sekelompok orang diam-diam memasuki halaman dan mulai merangkak menuju kediaman Li Teng dengan tenang. Tetapi ketika mereka berjalan, mereka menemukan sesuatu. Zhu Yun menemukan bahwa mereka sudah berjalan sangat lama. Mengapa masih begitu jauh dari kediaman Li Teng? Zhu Yun berbalik dan tidak bisa tidak terkejut. Beberapa orang yang dia bawa ke sini semuanya hilang.
Kami masuk perangkap. Zuyun merasa bahwa semuanya buruk. Tetapi tepat pada saat ini, Patriark Manor tiba-tiba menjadi terang benderang. Sekelompok besar orang muncul di depannya. Lord Vice Patriark, mengapa kamu tidak tidur di rumah larut malam tapi datang ke sini untuk berkeliling saja? Ye Yuan bertanya Zuyun dengan senyum di wajahnya. Kata, bab 360/360. Ekspresi Zuyun berubah. Dia melihat satu wajah yang akrab setelah yang lain. Li Teng, Li Hong, Li Min, dan seterusnya. Tentu saja, ada Ye Yuan. Ketika tatapannya mendarat di tubuh Li Yang, itu tanpa sadar menyusut. Jiking itu benar-benar menyembuhkan Li Yang. Juga, tidak ada petunjuk apakah Ye Yuan melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi dia berdiri di garis depan, jarak tertentu dari yang lain. Zuyun awalnya sudah putus asa. Tetapi melihat ini, dia diam-diam senang. Mencari kematian, Zuyun tiba-tiba meletus dan mencakar tenggorokan Ye Yuan. Dia ingin menyandera Ye Yuan. Tetapi ketika dia tiba di depan Ye Yuan, dia segera merasa bahwa semuanya tidak baik. Seolah-olah Ye Yuan tidak melihatnya. Dia sebenarnya tidak menghindari atau menghindar. Ada buram di depan mata Zuyun. Dia benar-benar melewati langsung tubuh Ye Yuan dan tidak bisa tidak merasa sangat khawatir. Lord Vice Patriark benar-benar tenang pada saat bahaya. Untuk benar-benar masih berpikir untuk mengambil saya sandera. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ye Yuan masih berdiri di tempat aslinya ketika dia melihat Zuyun dengan senyum lebar. Bagaimana bisa arai besar yang Ye Yuan habiskan sehari penuh untuk mengaturnya dengan mudah dipatahkan oleh Zuyun? Untuk bisa membuat Ye Yuan menghabiskan sepanjang hari untuk mengeluarkannya, kekuatan dari arai besar ini bisa dibayangkan. Formasi susunan ini lahir tidak lain dan tidak bukan adalah Asura Confounding Arai milik Lulin Feng. Ye Yuan menyebutnya, formasi pembaur yang lebih rendah. Meskipun nama itu terdengar sangat biasa, kekuatannya sangat menakutkan. Arai perancu Asura yang lengkap adalah formasi pembunuhan ilusi. Lupakan seniman bela diri realisasi transformasi laut, bahkan jika Kaisar Angin Dunia Fierce Gale World, pembangkit tenaga realem tanpa batas, masuk ke dalam, itu juga akan menjadi kematian. Saat itu, jika Master Sekte Grand Yan True Sect bisa memahami set formasi arai ini, dia benar-benar tidak perlu mengorbankan seluruh sekte untuk melindungi dunia tanpa akhir. Dia bisa langsung menggunakan arai besar ini untuk menjebak Kaisar Angin Dunia Fierce Gale World sampai mati. Meskipun Ye Yuan memahami set formasi arai ini, dia bahkan tidak bisa melepaskan 0,1% dari kekuatannya. Oleh karena itu, dia merintis jalan baru, menghilangkan formasi ilusi dalam rangkaian formasi arai ini dan menurunkan kesulitannya. Itu adalah formasi yang membingungkan lebih rendah ini di depan mata mereka. Meski begitu, ini juga butuh Ye Yuan sehari penuh. Melihat itu sekarang, efeknya lumayan. Alam transformasi laut tingkat ke-9 Zuyun yang terperangkap di dalam tidak bisa mengetahui arah sama sekali. Formasi susunan ini tidak memiliki efek membunuh orang. Itu hanya formasi perangkap murni. Tetapi keinginan untuk keluar sama sulitnya dengan naik ke surga. Aspek yang menakutkan dari arai yang membingungkan lebih rendah ini terletak di sini. Saya berdiri tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa melihat saya. Zuyun menggertakkan giginya dengan kebencian dan meraung, bocah busuk. Aku akan membunuhmu. Zuyun menerkam Ye Yuan dengan putus asa. Tapi Ye Yuan seperti bulan yang terpantul di atas air, dia benar-benar tidak dapat menyentuh Ye Yuan. Zuyun saat ini seperti monyet yang diejek. Berhenti membuang-buang kekuatan. Kamu tidak bisa memukulku, kata Ye Yuan dengan dingin. Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama, Zuyun sendiri sudah mati kelelahan. Tapi dia bahkan tidak menyentuh pakaian Ye Yuan dan benar-benar putus asa. Pada saat ini, Li Teng perlahan berjalan keluar, datang di depan Zuyun, dan berkata, Bung, kenapa kamu melakukan ini? Zuyun memandang Li Teng, kondisinya seperti orang gila ketika dia berkata, hahaha. Li Teng, apakah kamu mengasihani aku sekarang dengan sikap dengan seorang pemenang? Aku tidak membutuhkannya. Li Teng menghela nafas lagi dan berkata, mitra lama, kita berdua telah bekerja sama selama beberapa ratus tahun. Berapa banyak cobaan dan kesulitan yang kita alami bersama. Berapa kali kita berani menghadapi bahaya yang tak terhitung. Perasaan bertahun-tahun, apakah Anda lupakan semuanya? Petik 2. Jangan beri aku omong kosong itu. Li Teng, kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan ini padaku. Dalam hal kontribusi kepada suku Cloud Perancing, bagaimana aku, Zuyun, lebih rendah darimu dengan cara apapun? Mengapa Anda bisa menjadi patriark, sementara saya hanya bisa mendengarkan perintah Anda di samping? Petik 2. Li Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda menginginkan posisi bapak bangsa ini, Anda bisa saja mengatakannya kepada saya. Mengapa Anda harus menumpangkan tangan pada yang kecil? Anda tahu bahwa dia adalah sumber kehidupan saya, tetapi Anda menggunakan cara keji seperti itu untuk keponakanmu.
Jika bukan karena Little Hong cukup beruntung untuk membawa kembali Tuan Muda Ji, Little yang pasti sudah terbunuh olehmu. Kamu mengawasinya tumbuh dewasa. Bagaimana kamu bisa tahan melakukannya? Petik 2. Kenapa? Kau menindasku seumur hidupku. Mungkinkah aku harus membiarkan anakku ditindas oleh putramu seumur hidupnya? Aku tidak perlu menjadi bapak bangsa, tetapi aku tidak bisa mentolerir anakku berada di bawah orang lain juga. Su Yun berteriak. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan menyela, anakmu itu memiliki ambisi besar tetapi sedikit bakat, dan tidak memiliki akhlak dan karakter. Tidak akan membiarkan dia menjadi bapak bangsa yang membawa seluruh suku menuju jurang. Orang-orang bisa egois, tetapi jangan mengikat orang lain dengan keegoisanmu. Orang-orang lain di suku itu tidak bersalah. Mengapa mereka harus dikuburkan dengan orang mati demi keegoisanmu? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan melanda tempat sakit Su Yun. Dia melolong pada Ye Yuan, kamu pikir kamu siapa? Untuk berani datang dan mengajari saya. Menamparkan. Suara renyah bergema. Wajah Su Yun menerima pukulan itu dengan kuat. Meskipun tamparan Ye Yuan tidak berbeda dengan menggaruk gatal padanya, penghinaan semacam itu bahkan lebih jelas daripada sensasi dari tubuh. Mulut yang sangat bau. Ye Yuan berkata dengan dingin. ARGH. Aku akan membunuhmu, nak. Su Yun melolong di langit. Tapi itu semua sia-sia. Dia tidak bisa memukul Ye Yuan. Patua Patriark, habisi dia. Orang ini tidak menyesal. Tidak ada banyak yang harus dilampirkan, kata Ye Yuan apatis. Tapi Li Teng mengerutkan alisnya saat ini, tampak ragu-ragu. Keragu-raguan selalu mengarah pada masalah. Meninggalkan orang seperti ini, selain membawa sukumu menuju penurunan, tidak ada gunanya sama sekali. Kata Ye Yuan. Li Teng merenung cukup lama. Menghirup napas dalam-dalam, dia perlahan berjalan menuju Su Yun. Di dalam aula Patriark Manor, Li Teng membawa Li Yang untuk memberi Ye Yuan busur yang dalam. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Muda Ji. Jika bukan karena Tuan Muda Ji, kami ayah dan anak mungkin akan bertemu dengan musibah yang tak terduga. Li Teng berkata. Dalam pidatonya, Li Teng dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Ye Yuan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya saja formasi arai yang tak tertandingi mendalam mengisi Li Teng dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Su Yun dan kekuatannya tidak memiliki perbedaan yang sangat besar. Jika tanpa arai perancah kecil, darah pasti akan mengalir di suku Cloud Perancing seperti sungai kali ini. Sekarang, untuk bisa menyelesaikan pertikaian dengan pedang yang tidak ternoda, itu adalah akhir yang bahagia. Terima kasih banyak atas rahmat kebangkitan Tuan Muda Ji. Omong-omong, murid-murid keluarga Li kita, dari atas ke bawah, berutang terlalu banyak pada Tuan Muda Ji. Itu benar-benar membuat Li Yang membatu. Li Yang mengikuti. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih, maka terima kasih Li Hong. Awalnya, aku enggan repot dengan bisnis sampinganmu ini. Tapi bocah itu sangat konyol dan sangat naif, yang menggerakkan hati simpatik saya. Petik 2. Sebenarnya, Li Hong jauh lebih tua dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan memanggilnya bocah sebenarnya tidak memiliki ketidakbiasaan sama sekali. Kehidupan Cloud Perancing Tribe saya dari atas ke bawah semuanya diselamatkan oleh Tuan Muda Ji. Di masa depan, selama Tuan Muda Ji memiliki instruksi, suku Cloud Perancing kami pasti tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawa kami jika perlu. Li Yang berkata. Orang harus mengakui bahwa Li Yang ini jauh lebih kuat daripada Su Tian. Ketika berbicara, dia memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Itu juga tidak mengherankan bahwa dia bisa menaklukkan hati generasi junior suku Cloud Perancing. Ye Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, tidak perlu menyerahkan hidupmu. Kamu hanya perlu meminjamkan saya arai transmisi untuk digunakan. Aku sedang terburu-buru jadi aku tidak akan menunda. Ayo berangkat sekarang. Petik 2. Bab 361. Jalan setapak antara kedua dunia itu sudah dalam kondisi gugup. Selalu ada orang yang berpatroli. Lan Yu membawa Lan Hu dan saat ini sedang berkeliling ketika Lan Yu tiba-tiba berkata, sudah begitu banyak sejak Lan Bao pergi, tetapi tidak ada berita. Aku sedikit khawatir. Lan Hu terkejut dan berkata, tidak mungkin, kan? Kekuatan kakak Lan Bao sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam formasi kristal? Aku juga tidak merasa itu sangat mungkin. Tapi jika dia berurusan dengan Ye Yuan itu, dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Lan Yu berkata dengan cemberut. Atau mungkin dia tertunda oleh beberapa hal di sepanjang jalan. Lan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Sebaiknya kita mengirim orang ke ibu kota untuk memperingatkan Tuan Kaisar Angin. Saya rasa Tuan Patriark seharusnya sudah membawa pihak yang maju. Baj budak itu kemungkinan besar sudah terjual. Lan Hu, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini. Petik 2.
Lan Hu merenung sejenak dan mengangguk, berkata, oke. Apa yang harus saya katakan ketika saya melihat Lord Wind Emperor? Katakan yang sebenarnya. Tapi, kamu harus membiarkan Lord Wind Emperor tahu betapa tangguh bocah ini. Dengan kebijaksanaan Lord Wind Emperor, menangkap Realm Crystal Formation kecil yang kecil tentu saja tidak banyak. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera berangkat. Lan Hu juga tidak menyeret dan pergi saat dia berbicara. Wind Rising City. Itu adalah salah satu dari 4 kota besar di sekitar dan melindungi ibu kota pusat. Setelah memasuki wilayah tingkat 1, akan ada banyak kota yang ada. Setiap kota akan memiliki formasi pengusiran angin. Seniman bela diri yang tinggal di kota tidak jauh berbeda dari dunia tanpa akhir. Hanya di dalam kota itu, 1 inci bumi, 1 inci emas. Seniman bela diri biasa tidak bisa menanggung biaya di dalam kota. Tujuan akhir dari semua susunan transmisi di perangkat adalah 4 kota besar ini. Di dalam sebuah restoran di Wind Rising City, seorang pria muda sedang makan sambil mendengarkan percakapan para seniman bela diri di sekitarnya. Apakah Anda semua sudah mendengar? Setelah 4.000 tahun, lorong dunia antara dunia Fierce Gale kami dan dunia tanpa akhir akhirnya terbuka. Seorang seniman bela diri setengah baya memamerkan berita ini kepada teman-temannya. Memang, begitu dia mengatakan itu, segera membangkitkan minat semua orang. Dunia tanpa ujung. Tempat apa itu? Bodoh. Karena itu disebut dunia, secara alami itu adalah dunia kecil seperti Fierce Gale World kita. Ah, sebenarnya ini kasusnya. Bukankah itu berarti kita tidak perlu lagi hidup dalam angin dan pasir ini di masa depan? Hehe, itu tentu saja. Lord Wind Emperor diduga telah mengerahkan pasukan untuk bersiap menyerbu dunia tanpa akhir secara massal. Pada saat itu, kita tidak hanya perlu hidup dalam angin dan pasir ini, kita dapat menikmati keindahan dan esensi yang tak terbatas, kristal. Pria parubaya itu sudah berfantasi tentang kehidupan yang indah. Bagaimana kamu tahu berita ini? Apakah bisa diandalkan? Benar-benar dapat dipercaya. Kakak laki-lakiku adalah penjaga di keluarga Xiao di ibu kota. 2 hari yang lalu, dia kebetulan datang ke Wind Rising City untuk menyelesaikan beberapa bisnis dan memberitahuku berita ini. Jelas tidak akan salah. Kakakku berkata, bahwa keluarga Xiao bahkan membeli 2 budak dunia tanpa akhir. Masing-masing dari mereka terlihat sangat lembut dan lembut, jauh lebih tampan daripada orang-orang dunia sengit Gale kami. Artis bela diri setengah baya membual. Mendengar kata-kata ini, mata anak muda yang makan di satu sisi tanpa sadar berkedip. Pemuda ini tepatnya Ye Yuan yang baru saja memasuki kota belum lama ini. Setelah meninggalkan Cloud Prancing Tribe, Ye Yuan dan Lan Feng transit sekali lagi dan baru saja tiba di Wind Rising City kemarin. Ye Yuan tahu bahwa kedai teh adalah tempat di mana informasi bertemu. Karena itu, dia datang hari ini untuk melihat apakah dia bisa mendengar beberapa berita yang berhubungan dengan Mei Zhen dan yang lainnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mendengar beberapa detail menarik. Hanya saja sedikit berita ini masih terlalu kecil nilainya bagi Ye Yuan. Mendekati ibu kota, itu tidak nyaman bagi Ye Yuan untuk membawa Lan Feng berkeliling. Kebetulan ada anggota keluarga Lan yang belum pergi dan mereka menemukannya, masalahnya akan sangat besar. Ye Yuan menikmati seteguk teh dan agak suram. Para ahli berkeliaran seperti awan di ibu kota pusat ini. Ingin menyelamatkan rekan magangnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Tetapi bagi Kaisar Angin untuk melancarkan perang antara dua dunia, ia terikat untuk memindahkan sejumlah besar ahli keluar. Ini adalah kesempatan bagi Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sedang sedih oleh dirinya sendiri ketika orang-orang di meja itu berbicara lagi. Berbicara tentang keluarga Xiao, pernahkah kamu mendengar? Putri kecil keluarga Xiao, Xiao Ruyan, akan mengadakan kompetisi bela diri untuk menemukan seorang suami. Kota pembangkit angin kami memiliki tempat pendaftaran. Aku mendengar bahwa Xiao Ruyan cantik seperti seorang peri surgawi. Jika aku bisa dekat dengannya, aku benar-benar bisa mati dengan rela. Pria parubaya itu memiliki tampilan yang konyol. Simpan, persaingan bela diri keluarga mereka untuk menemukan pasangan, persyaratan pertama adalah di bawah usia 30 tahun. Kamu sudah keluar, orang lain memberikan pukulan. Kamu sama sekali tidak asyik. Kudengar kakakku berkata bahwa dia pernah melihat Nona Xiao Ruyan dan langsung terpesona oleh penampilannya yang seperti peri. Keindahan seperti itu, bukankah begitu? Sampah. Siapa yang tidak suka wanita cantik? Tapi mereka dan kita adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Yang terbaik adalah tidak memiliki ide-ide busuk ini. Bagaimanapun, aku juga akan ikut bersenang-senang ketika saatnya tiba. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bergerak mendekat dan bertanya, kakak sulung ini, keluarga yang tangguh seperti keluarga Xiao, mengapa istri mereka sendiri harus mengadakan kompetisi perang untuk menemukan pasangan? Artis bela diri setengah baya itu melirik Ye Yuan dan berkata dengan jijik, apa? Apakah Anda juga ingin ikut bersenang-senang dengan kekuatan ini?
Saya pikir Anda harus melupakannya. Mereka yang berpartisipasi dalam pasangan menemukan persaingan bela diri sekurang-kurangnya membutuhkan kekuatan alam formasi kristal tingkat akhir. Anda, alam formasi kristal tingkat kedua ini, begitu Anda naik, Anda akan dipukuli sampai mati oleh orang lain segera. Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan berkata, haha, penatua broter keliru. Adik ini berasal dari luar kota dan tidak tahu banyak tentang masalah ibu kota. Jadi saya ingin lebih memahami. Itu juga dianggap sebagai melihat dunia. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengeluarkan kristal esensi kelas menengah dan memasukkannya ke tangan seniman bela diri setengah baya. Alis seniman bela diri setengah baya itu terangkat, dan dia segera beralih ke wajah tersenyum ketika dia berkata, haha, memang hal yang baik bagi orang-orang muda untuk lebih melihat dunia. Kamu bertanya padaku juga dianggap meminta orang yang tepat. Keluarga Xiao hanyalah keluarga kelas 2 di ibu kota. Dalam hal kekuasaan, mereka lebih rendah daripada keluarga kelas 1, keluarga Huang dan keluarga Sui. Setahun yang lalu, keluarga Huang dan keluarga Sui mengusulkan pernikahan di waktu yang sama dengan keluarga Xiao, yang ingin menikahi Xiao Ruyan ini. Keluarga Xiao tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Mereka menyeret sampai sekarang di mana itu benar-benar tidak dapat diseret lagi. Jadi mereka hanya bisa memikirkan ini strategi untuk mengatur pasangan menemukan persaingan bela diri. Meskipun pasangan menemukan persaingan bela diri, sebenarnya, bukankah itu masih perjuangan antara dua keluarga Huang dan Sui? Bagaimana seniman bela diri biasa menjadi pertandingan dua keluarga? Petik 2. Ye Yuan melihat cahaya dan berkata, kalau begitu menilai dari apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, bukankah pasangan ini menemukan kompetisi bela diri menjadi hiasan? Seharusnya tidak ada orang yang mendaftar, kan? Hehe, maka kamu salah menebak. Apakah kamu melihat jalan ini dipenuhi dengan pemuda? Mereka semua menargetkan Xiao Ruyan. Seniman bela diri setengah baya berkata dengan kekeh. Kamu tidak mengerti ini, kan? Xiao Ruyan dikenal sebagai salah satu dari dua absolut di ibu kota. Pria mana di bawah langit yang tidak ingin mendapatkan kecantikannya? Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka hanya berfungsi sebagai kertas timah, selama mereka adalah seniman bela diri pada usia yang tepat, mereka akan mengejar seperti kawanan bebek. Selanjutnya, bagi seniman bela diri seperti kita, setelah kita menikahi Xiao Ruyan, itu akan melonjak ke langit dengan satu langkah. Jadi, apakah Anda pikir mereka akan berpartisipasi atau tidak? Petik 2. Bab 362-362. Ternyata masih banyak hal yang harus dipelajari. Ye Yuan memiliki wajah seperti dia belajar banyak hal. Haha, anak muda, kamu baru saja memasuki Jianghu. Meskipun kekuatanmu masih bagus, masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Jika tidak, kamu bahkan akan menghitung uang untuk orang-orang setelah dijual. Artis bela diri setengah baya kemudian terkekeh. Ye Yuan tersenyum dan setuju. Dia tidak merasa ingin berdebat. Dia sudah mendapatkan semua informasi yang dia inginkan dan juga memiliki pemahaman awal tentang divisi faksi ibu kota. Berpikir sekarang, keluarga kelas 1 ini harus menjadi pengaruh utama tingkat atas di ibu kota. Adapun orang-orang seperti keluarga Xiao, mereka mungkin level yang lebih lemah. Adapun pasangan menemukan persaingan bela diri, Ye Yuan secara alami tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi. Dia tidak ingin menikahi wanita yang tidak dikenalnya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama jika dia pergi. Seniman bela diri di bawah usia 30 tahun di Fierce Gale World berada di alam transformasi laut tingkat pertama. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, masih lebih dari cukup untuk mengalahkan alam transformasi laut tingkat pertama. Meninggalkan penginapan, Ye Yuan tidak berencana tinggal di Wind Rising City lagi dan langsung menuju keluar kota ke arah ibu kota. Tapi sebelum melakukan perjalanan panjang, jalur Ye Yuan terhalang oleh 3 seniman bela diri. Hehe, nak, tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini, kan? Justru seniman bela diri setengah baya yang mengambil kristal esensi kelas menengah Ye Yuan. 3 orang itu semua seniman bela diri transformasi alam laut. Tapi melihat bahwa Ye Yuan sendirian, niat jahat membuncah. Terhadap ketiga orang ini, Ye Yuan secara alami tidak mengambil ini ke dalam hati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, iya. Kakak penatua ini tidak berpikir untuk mengundang saya minum anggur dengan menghentikan saya di sini, kan? Hahaha, apa yang dia katakan? Dia berkata untuk membiarkan aku mengundangnya minum anggur. Nak, apakah kamu benar-benar bodoh, atau berpura-pura bodoh? Serahkan semua kristal esensi dan harta karun di tubuhmu, dan aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Artis bela diri paruh baya itu menyalak dengan ganas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu akan membunuhku apakah aku menyerahkannya atau tidak? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Seniman bela diri setengah baya terkejut dan berpikir itu benar. Kata-kata mengancam semacam ini tampak agak bodoh ketika orang mendengarnya. Hehe, baiklah kalau begitu. Hari ini,
kakek Haomu akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskanmu. Cepat serahkan semua kristal esensi padamu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menuntut dari Ye Yuan. Hur, itu lebih seperti itu, kata Ye Yuan. Saat dia berbicara, Ye Yuan menyentuh cincin penyimpanannya seolah dia benar-benar akan memberikannya. Seniman bela diri setengah baya memiliki ekspresi senang ketika dia berkata, "Wah, lain kali ketika Anda pergi, pastikan untuk mengingat prinsip tidak mengungkapkan kekayaan Anda." Mengerti, saya sudah memberitahu Anda di penginapan bahwa masih banyak hal untuk dipelajari. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak penatua pasti bercanda. Jika saya belajar seperti Anda, bukankah saya akan menjadi bodoh ketika saya belajar? Seniman bela diri setengah baya baru saja akan marah, hanya untuk melihat sosok buram. Siluet tampak berbahaya muncul, justru Lan Feng. Melihat Lan Feng muncul, ekspresi tiga orang berubah. Tiga alam transformasi laut tingkat pertama versus alam transformasi laut tingkat ketiga. Mereka tidak memiliki harapan sedikit pun untuk menang. Saat ini, wajah seniman bela diri setengah baya itu sangat menarik seperti yang Anda inginkan. Dia berkata dengan meraung, Little Brother, kami memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali met. Tai, kami salah. Kami akan segera tersesat. Sosok Lan Feng bergerak dan memblokir jalan mereka. Ye Yuan berkata dengan santai, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kalian semua bodoh tapi jangan anggap aku sebodoh kalian, oke? Jika kalian semua pergi dan menyebarkan berita bahwa aku memiliki artefak roh spasial, bukankah, apakah saya diburu oleh semua orang di dunia? Petik 2. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kata seniman bela diri setengah baya saat dia tergagap. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak banyak. Hal seperti ini seperti membunuh dan merampok orang, kalian telah melakukannya beberapa kali, kan? Cukup serahkan hari ini. Seniman bela diri setengah baya memiliki tampilan buas saat dia berkata, Aku tidak percaya bahwa dia bisa menghentikan kita bertiga sendirian. Saudara, berpisah dan bergerak. Siapapun yang lolos penting. Jika aku mati, pergi ke ibu kota untuk menemukan saudara saya untuk membantu saya membalas dendam. Petik 2. Selesai berbicara, ketiga orang itu benar-benar melarikan diri secara terpisah. Tapi gerakan Lan Feng jelas jauh lebih cepat daripada gerakan mereka. Dia menahan dua orang lainnya saat dia bergerak. Hanya seniman bela diri setengah baya yang lolos. Seniman bela diri setengah baya tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat situasi dan mempercepat langkahnya untuk melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Hanya untuk melihat buram di depan matanya. Ye Yuan benar-benar berlari di depannya dari dewa yang tahu kapan. Kamu, bagaimana kamu mengejar ketinggalan? Artis bela diri setengah baya memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu. Bagaimana kecepatan realem formasi kristal tingkat kedua bisa begitu cepat? Baru saja terjebak seperti ini, kata Ye Yuan tersenyum. Seniman bela diri setengah baya mengertakkan gigi dan berkata, mencari kematian. Selesai berbicara, sebuah telapak memotong ke arah Ye Yuan. Namun, Ye Yuan menghilang di hadapannya begitu saja. Angin api kekerasan api mengubah naga. Artis bela diri setengah baya hanya mendengar tangisan dari belakangnya. Kemudian dia kedinginan. Ye Yuan memahami batas dengan sangat baik dan tidak membunuhnya. Dia datang di depan seniman bela diri setengah baya, melepaskan akal surgawi, dan dengan paksa terjun ke lautan kesadaran pihak lain. Artis bela diri setengah baya mengerang, tetapi jiwanya digeledah oleh Ye Yuan tanpa perlawanan. Pencarian jiwa bahkan lebih tirani daripada segel budak. Setelah mencari jiwa, jiwa surgawi seniman bela diri akan dipecah-pecah menjadi fragmen dan menjadi idiot. Tapi Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menjadi mudah. Melihat penampilan seniman bela diri setengah baya ini, ia kemungkinan besar telah melakukan beberapa perampokan. Jika dia mati, maka dia mati. Tidak ada yang perlu disayangkan. Memang, Ye Yuan melihat bahwa orang ini telah melakukan banyak hal buruk dari ingatannya. Sudah cukup untuk mati 10 kali lipat. Saudaranya benar-benar pergi untuk mencari alkemis. Keluarga Xiao meminta alkemis. Ini adalah profesi lamaku. Aku bisa mencobanya. Orang ini mengirim dirinya ke gerbang menyelamatkanku dari masalah, Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Dari ingatan seniman bela diri setengah baya, Ye Yuan kira-kira memahami distribusi faksi di ibu kota. Meskipun dengan identitas seniman bela diri setengah baya, dia tidak mengerti hal-hal yang terlalu rinci, ini memberi Ye Yuan lebih atau kurang dasar dalam hatinya. Fraksi-fraksi ibu kota sangat rumit dan kompleks. Tetapi secara keseluruhan, mereka dibagi menjadi keluarga kelas 1, keluarga kelas 2, keluarga kelas 3, serta beberapa keluarga kecil yang tidak berhasil. Terlepas dari ini, masih ada beberapa faksi besar yang tidak kalah dengan keluarga kelas 1, seperti pedagang besar seperti Menara Penimbun Harta. Tentu saja,
Pengaruh yang tidak dapat diprovokasi sebagian besar adalah faksi militer. Kaisar Angin memiliki 3 penjaga besi utama. Yang pertama adalah Swift Wind Guard. Yang kedua adalah Shadow Wind Guard. Yang ketiga adalah pengawal angin kegelapan yang paling misterius. Tetapi 3 penjaga besi besar ini biasanya jarang mengganggu urusan di kota. Mereka kebanyakan berkultivasi. Kerangka kerja kolosal seperti itu benar-benar luar biasa kuat. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas diam-diam. Ketika kavaleri dunia Fierce Gale melangkah ke dunia tanpa akhir, bagaimana dunia tanpa akhir bisa menahan mereka? Tentu saja, pemahaman Ye Yuan tentang dunia tanpa akhir juga tidak dalam. Mungkin domain utara juga memiliki faksi yang sangat kuat. Aether Way, jika langit jatuh, orang-orang jangkung akan mendukungnya. Dia hanya harus menyelamatkan sesama muridnya dan membawa mereka kembali ke dunia tanpa akhir. Untuk masalah di masa depan, bicara lagi di masa depan. Ketika Ye Yuan selesai berurusan dengan seniman bela diri setengah baya di sini, Lan Feng baru saja selesai merawat 2 orang. Adapun 2 orang ini, Ye Yuan jelas tidak berencana membiarkan mereka hidup-hidup. Dia langsung membunuh mereka dan membakar mereka menjadi ketiadaan dengan api. Sehari kemudian, Ye Yuan akhirnya tiba di ibu kota sendiri.